Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emersit Fadilah dengan NIM 21101212111003 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A angkatan 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep hukum kedua Newton, atau lebih tepatnya adalah memformulasikan dari turunan-turunan sehingga masukkan rumus yang baku. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita ketahui bahwa rumus baku hukum kedua Newton itu adalah F sama dengan M dikali A, yang dimana M itu adalah massa benda dan A itu adalah percepatan. Nah, hukum kedua Newton itu adalah persamaan pokok pada mekanika klasik yang berbunyi bahwa gaya adalah perubahan momentum terhadap waktu. Jadi dapat kita tuliskan bahwa F sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Nah, terkait dengan momentum itu sendiri, jika kita pernah belajar atau kalian pernah dengar waktu di buku SMA, itu rumusnya adalah M dikali V, dimana M itu adalah massa dan V itu adalah kecepatan. Lalu persamaan ini kita masukkan ke P. Jadi sama dengan D per dt M kali V. Nah, karena ini merupakan turunan parsial, maka akan kita turunkan sebagian, lalu sebagiannya. Nah, di sini kita akan menurunkan V dulu, maka M-nya adalah tetap. Jadi M dV per dt tambah, lalu kita turunkan M, maka V-nya itu tetap dm per dt. Nah, terkait dengan persamaan ini, mungkin kalian ingat kembali atau kita ingat kembali turunan daripada fungsi turunan di dalam matematika itu ada rumus U V aksen itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Lalu kita kaitkan rumus ini. Misalkan kita permisalan bahwa U itu kita anggap sebagai M dan V itu kita ganti dengan kecepatan aksen, maka sama dengan M aksen V ditambah M V aksen. M aksen sendiri itu tidak lain adalah dm per dt, maka kita tuliskan menjadi V dm per dt ditambah M V aksen itu sendiri adalah dv per dt. dv per dt. Nah, kedua formulasi ini telah menunjukkan kesesuaian apabila kita kaitkan antara keduanya. Kemudian kita teruskan kembali M dv per dt tambah. Nah, sini yang menarik. Jika kita meninjau sebuah benda dengan kecepatan yang sangat kecil atau kecepatannya sangat kecil daripada kecepatan cahaya, maka tidak ada perubahan massa terhadap waktu, atau dapat kita katakan bahwa massanya itu adalah tetap atau konstan. Nah, jika kalian ingat kembali bahwa sesuatu yang konstan itu apabila kita turunkan itu akan menghasilkan nilai 0. Misalkan D per dt 5 itu sama dengan 0, dan lain halnya jika D per dt 5t itu menghasilkan 5. Jadi sesuatu yang kita turunkan apabila itu sebuah konstanta maka bernilai 0, sehingga di sini bernilai 0. Jadi yang kita ingat bahwa jika kita meninjau sebuah benda dan benda itu memiliki kecepatan yang sangat kecil daripada kecepatan cahaya, maka tidak ada perubahan massa terhadap waktu atau sama dengan konstan. Jadi nilainya adalah 0. Maka dapat kita tuliskan menjadi F sama dengan M. Nah, dv per dt kita ingat kembali dalam GLBB atau bisa dicari dalam berbagai sumber. dv per dt atau perubahan kecepatan terhadap waktu itu sama dengan A atau percepatan. Maka kita dapat kita tulis bahwa dv per dt di sini adalah A, sehingga menjadi sudah kita dapatkan
rumus baku hukum kedua Newton. Atau dapat kita tulis menjadi A sama dengan F per M. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa hukum kedua Newton ini dapat kita pahami bahwa percepatan itu terjadi karena adanya sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau kita tinjau dari segi perbandingan, maka percepatan ini berbanding lurus dengan gaya. Apabila percepatannya semakin besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermasa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan sebesar 5 meter per sekon kuadrat, maka berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Baik. Jadi diketahui benda bermasa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan sebesar 5 m per s kuadrat. Maka yang ditanya adalah berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut. Nah, jawab. Nah, dengan menerapkan prinsip hukum kedua Newton yang rumusnya adalah F sama dengan M dikali A, maka kita dapatkan gaya tersebut. Kita masukkan dulu M-nya berapa? 1 kg, dan A-nya adalah 5 m per s kuadrat, maka didapatkan 5 Newton. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini dari saya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.